Ning, kakak cinta sama Mas Indra. Kakak gak usah khawatir ya. Indra gak akan jadi milik orang lain. Indra pasti jadi milik kakak. Siapapun yang ngalangi cinta kakak, harus hadapin Bening dulu. Lo tuh denger gak sih tadi gue ngomong apa? Gue gak mau. Gue gak mau kalau itu dan gue juga gak suka sama lo. Lo gak usah kegeeran ya. Lo tuh bukan cowok yang gue suka. Dan lo bukan tipe gue. Lo cuma ngasih kalung apa hebatnya sih? Denger ya Andra. Cita-cita gue untuk datang ke kota ini tuh tinggi. Gue pengen jadi orang sukses. Dan gue pengen jadi orang kaya. Kalau cuma pacaran sama supir kayak lo, mau jadi apa gue? Dan itu bukan termasuk dalam daftar cita-cita gue. Ini kalungnya. Kalung saya. Adiknya lagi koma di rumah sakit. Itu baru perincian sementara, Mbak. Jadi Mbak siapkan aja dana 10 juta. Ya Allah, dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu ya Allah? Kamu tenang saja, Bening. Aku pasti akan mendapatkan uang itu. Bagaimanapun caranya, aku pasti akan berusaha. Dan aku tidak akan membiarkan air mata kamu jatuh lagi, Bening. Yang kuat ya Intan. Yang kuat ya sayang. Cepat sembuh Tan. Gimana Ning? Ning, kenapa kamu nggak jawab Ning? Gimana Ning? Apa kata dokter? Intan bisa dirawat kan Ning? Intan bisa sembuh kan? Bisa kan Ning? Intan harus segera ditolong Kak. Tapi dari mana kita bisa mendapatkan 10 juta dalam sekejap? Intan.
Astagfirullahaladzim. Ya wes, ibu makan sekarang ya, nang rumah sakit ya. Nggak usah, Bu. Lagian di sini udah ada Amira sama Bening untuk jagain Intan. Aduh, kowe orang usah mikir catering ibu. Yang penting sekarang gimana keadaan si Intan, kondisinya? Itu dia yang mau dibicarain, Bu, dari tadi. Intan harus dioperasi malam ini juga. Indra sekarang bingung harus gimana lagi supaya bisa pinjam uang untuk Intan operasi. Aduh, Ndra, kalau ibu punya duit, udah pasti ibu yang biayain. Duit dari mana? Oh, gini aja. Gimana kalau pinjam sama Pak Karman? Tapi, aja. Ora usah. Gue mau taruh muka di mana? Pak Karman udah banyak bantu. Udah biayain sekolahmu, kuliahmu, udah modalin cateringnya ibu. Gak usah. Tapi, Bu, Indra nggak tahu harus gimana lagi supaya Intan bisa dioperasi. Priwe ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Bu. Aku nggak boleh nyerah. Demi Bening, gimana pun caranya aku harus mendapatkan uang itu. Ya Allah, sembuhkanlah adik hamba ya Allah. Jangan ambil dia dari kami ya Allah. Ya Allah, tolong bantu kami. Dari mana kami mendapatkan biaya untuk perawatan adik hamba ya Allah? Kami tidak punya apa-apa. Kami hanya bisa memohon kepadamu ya Allah. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Indra, Intan gimana keadaannya? Gimana keadaannya Intan, Indra? Ada yang bisa aku bantu? Indra, bilang aja sama aku. Mungkin aku bisa bantu. Iya, San. Gue emang lagi butuh bantuan. Gue butuh uang sekitar 10 juta untuk biaya operasi Intan. Dan gue udah nggak tahu harus pinjam sama siapa lagi. Kamu gak usah khawatir, Indra. Aku bisa bantu kok. Makasih ya, San. Gue pasti akan balikin uang lo. Meskipun agak lama, tapi gue yakin pasti bisa. Udah, Landra. Gak usah dipikirin ya. Mudah saja, Indra. Yang harus kamu lakukan hanya menikahi aku. Dan uang 10 juta itu lupain aja. Sabar ya Intan. Kak Bening gak akan nyerah untuk mencari biaya perawatan kamu. Kamu harus kuat ya. Kamu harus tegar. Anggap aja kamu sekarang lagi tidur. Terus besok pagi, kamu bisa bangun dan melihat indahnya dunia. Melihat kakak, melihat Kak Amira, ya. Bening,
tadi saya buru-buru jadi saya nggak minta izin sama Bapak. Papa. Bening, semua biaya perawatan adik kamu akan saya bayar ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak udah bantu kami. Saya pasti ganti semua biaya pengobatan yang Bapak berikan. Walaupun entah kapan saya bisa membalasnya, Pak. Entah kapan saya bisa membayarnya. Saya pasti bayar, Pak. Saya juga, Pak. Semua gaji saya biar saya kasih ke Bapak aja. Yang penting Intan bisa sembuh. Terima kasih ya, Pak. Saya bisa melihat sinar mata kamu. Kamu sering menutupi kegelisahanmu dengan kekuatan hatimu. Kenapa saya jadi gelisah seperti ini ya? Laura, apaan kamu? Sayang, aku cuma mau temenin kamu tidur. Aku cuma mau nunjukin sama kamu kalau aku benar-benar cinta sama kamu. Keluar kamu. Tapi sayang, Keluar saya bilang. Ning. Ning. Ya, Kak. Malam ini kakak aja yang jaga Intan ya. Kamu pulang, Gi. Nggak apa-apa, Kak. Biar Bening aja yang jaga Intan sampai siuman. Kakak aja yang pulang ya. Kamu pucat banget, Ning. Nanti malah kamu lagi yang sakit. Kakak tenang aja ya. Bening kuat kok. Ya udah, kamu jangan lupa makan ya. Bening puasa, Kak. Sampai Intan benar-benar sembuh. Cepat sembuh ya, sayang. Kamera pulang dulu ya. Kakak pulang ya, Ning. Jadi ya, Kak. Pak Arman, Saya kesini sekalian mau lihat kondisi adik kamu. Bagaimana keadaannya? kondisi Intan sekarang sudah mulai membaik, Pak.
Mudah-mudahan Intan cepat sembuh. Untuk biaya perawatan, saya akan tetap bayar, Pak. Gak usah kamu pikirkan. Untuk saat ini, kamu fokuskan aja dengan kesehatan diri kamu. Pak Arman memang selalu lebih cepat dari aku. Dia memang majikan yang baik terhadap semua bawahannya. Aku jadi lega sekarang. Bening sudah tidak mengkhawatirkan biaya perawatan Intan lagi. Tapi aku harus segera kembalikan uang pinjaman ini ke Susan. Lihat kamu begitu pucat dan lelah sekali. Saya tidak apa-apa, Pak. Menjaga adik saya bukan pekerjaan yang menyiksa. Tapi ini semua adalah ibadah. Saya tahu, Pak, kami telah melewati berbagai macam ujian. Tapi saya yakin Tuhan tidak akan memberikan ujian yang melewati batas pikiran manusia. Bening, jika suatu saat nanti saya menikah, saya ingin menikahi gadis yang seperti kamu. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Bening. Gue bersyukur, Bening. Pak Arman mau menolong kita untuk membiayai perawatan Intan. Gue bersyukur banget bisa ketemu sama orang sebaik Pak Arman. Pak Arman seperti malaikat. Menolong tanpa pamrih. Gue gak tahu gimana nasib Intan kalau gak segera ditolong. Gue berutang banyak sama Pak Arman. Dan gue gak tahu gimana cara ngebayarnya. Bahkan mungkin dengan nyawa gue sekalipun, itu gak akan bisa ngebales semua kebaikan Pak Arman. Tadi aku sempat pinjam uang teman gue. Tapi Pak Arman bertindak lebih cepat. Pak Arman emang baik. Dia selalu menolong orang, mulai dari bawahannya. Tapi ada satu hal yang perlu lo ketahui, Bening. Gue akan selalu menolong lo. Kapanpun dan dimanapun. Sorry, Indra. Gue harus kerja. Bening. Aduh, enak banget kamu ya. Adik kamu yang bawa masalah, tapi Arman yang harus menanggung semua biayanya. Kamu bikin rumah ini rumah yayasan jariah apa? Kamu bikin itu gratis. Iya, Bu, saya ngerti, Bu. Saya pasti akan bayar. Ibu bisa memotong gaji saya, Bu. Apa? Potong? Dipotong sekalipun dalam 1 tahun, itu nggak akan lunas. Ngerti kamu? Jangan harap ada pemotongan. Maksud Ibu? Kamu tidak akan menerima gaji sepeser pun sampai hutang kamu lunas.
Kalau kamu nggak suka, silahkan kamu angkat kaki dari rumah ini. Saya sudah muak melihat kamu, kamu tahu. Dan nggak ada orang pun yang suka sama kamu. Bu, saya mohon, Bu, saya mohon. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini, Bu. Tolong bantu saya, Bu. Bantu saya mohon, Bu. Saya mohon. Baik, kalau kamu masih mau kerja terus di sini, saya punya satu syarat dengan kamu. Syarat apa, Bu? Mulai detik ini, kamu tidak boleh bertemu dengan Arman ataupun menerima tugas-tugas yang diberikan Arman. Tapi Bu Elsa, saya harus mengerjakan semua pekerjaan ini, Bu. Saya harus melayani semua keperluan Pak Arman. Kalau saya sampai nggak ketemu Pak Arman, gimana saya bisa? Kamu mau melawan saya lagi? Hah? Enggak, Mau melawan saya? Kalau kamu masih ingin ketemu dengan Arman, oke, silakan aja. Tapi saya tidak akan menjamin keselamatan adik kamu di rumah sakit. Ngerti kamu? Enggak, Bu. Oh. Masuk. Ini kemejanya, Den. Bu Fatma? Bening mana ya? Biasanya kan Bening yang menyiapkan keperluan saya kalau pagi-pagi. Bening... Saya tahu. Pasti dia sedang menyiapkan sarapan buat saya kan? Iya kan, Bu? Bilang Bening, pagi ini saya ingin kopinya jangan terlalu banyak krim dan gulanya seperti biasa. Dia sudah tahu. Dan saya mau Bening yang antarkan ke kamar saya. Bening, kamu buatkan kopi kesukaan Pak Arman ya. Lalu kamu antarkan ke Pak Arman. Ibu rasa kali ini ibu nggak bisa bantu kamu. Sepertinya Pak Arman tidak mau tugas kamu digantikan ibu. Bu, maaf Bu, tapi saya nggak bisa nganterin minuman ini ke Pak Arman, Bu. Saya mohon, Bu. Saya mohon tolong bantu saya, Bu. Tapi kenapa, Bening? Kenapa tiba-tiba kamu seperti ketakutan? Memangnya kamu punya salah apa? Sampai kamu tidak mau ketemu dengan Pak Arman. Pagi, Mas. Pagi. Pagi, Pak. Mon, Bening mana? Kok minuman saya belum diantar? Biar saya lihat dia dulu, Mas. Bening, kenapa kamu nggak siapin kopi Arman dari tadi? Sengaja kamu ya, hah? Biar Arman panggil kamu dan kamu bisa dekat sama dia. Enggak, Bu Elsa. Saya nggak mungkin ngelanggar janji yang sudah kita sepakati, Bu. Alah, banyak alasan. Saya nggak percaya sama kamu. Sini kopinya saya bawa. Ayo teriak biar Arman dengar teriakan kamu. Sekali kamu teriak, saya nggak akan jamin nyawa adik kamu selamat. Ya Allah, kenapa begitu berat bebannya harus sama pikul, ya Allah. Belum lunas hutang hamba 35 juta. Sekarang harus ditambah lagi dengan hutang yang lain. Bahkan ini menyangkut keselamatan Intan. Ya Allah, tunjukkan kekuatan-Mu, ya Allah. Beri hamba-Mu kekuatan agar bisa menjalani semua ini dengan tulus dan ikhlas, ya Allah.
kamu di sini rupanya. Bening, kamu kenapa? Kamu nangis ya? Saya nggak apa-apa, Pak. Saya cuma kepikiran sama adik saya aja. Bening, kalau kamu masih khawatir dengan kondisi Intan dan pingin ke rumah sakit, kamu boleh menjenguk dia sekarang. Enggak, Pak. Saya harus kerja. Masih banyak tanggung jawab saya, Pak. Kamu jangan sungkan-sungkan sama saya. Kalau ada apa-apa, kasih tahu saya. Saya akan bantu kamu. Saya akan berusaha memberikan bantuan yang terbaik buat kamu. Jangan, Pak. Jangan bilang gitu lagi sama saya. Udah terlalu banyak perhatian Pak Arman buat saya, Pak. Bapak udah terlalu baik sama saya. Permisi, Pak. Saya harus bekerja, saya harus ke dapur. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku. Bu Elsa. Bu Elsa, yang tadi Bu lihat sebenarnya itu bukan... Saya tidak butuh penjelasan kamu. Detik ini juga, saya akan telepon orang suruhan saya dan melakukan tindakan terhadap adik kamu. Saya mohon, Bu. Saya mohon. Tolong jangan lakukan ini sama adik saya, Bu. Adik saya udah menderita, Bu. Kalau Ibu marah, tolong lampiaskan sama saya aja, Bu. Jangan sama adik saya. Saya mohon, Bu. Saya mohon, Ibu. Saya mohon. Tidak ada gunanya saya memarahi pembantu yang keras kepala dan ganjen seperti kamu. Toh besok-besok juga kamu akan menemui Arman. Enggak, Bu. Enggak. Saya jamin saya nggak mengulangi itu lagi, Bu. Saya janji, Bu. Tolong kasih saya kesempatan, Bu. Saya mohon, Bu. Oke, saya kasih kamu kesempatan sekali lagi. Jika saya lihat kamu dengan Arman, jangan salahkan saya kalau terjadi hal buruk terhadap adik kamu. Ingat itu. Kenapa sih kamu maksa aku untuk ketemu dia? Dia tuh udah menganggur, nggak punya apa-apa. Foni sayang, dengar. Tony memang sudah nganggur. Tapi kamu harus ingat, Tony salah satu pewaris dari keluarga Arman. Kalau Arman mati, dia akan memiliki segala-galanya. Jadi aku harus gimana, sayang? Sekarang kamu harus tahu, Foni. Tony sekarang dalam keadaan yang terpuruk. Kalau kamu terus menemani dia akan jatuh hati sama kamu. Dan kamu akan dengan mudah menguasai dia. Dengan begitu, Foni, Tony dalam genggaman kamu. Dan kamu dengan mudah memanfaatkan dia. Dan dapat segala-galanya. Kalau yang udah-udah, kamu cuma dapat uang, perhiasan. Itu nggak seberapa, Foni. Sekalian aja kamu rebut semuanya. Iya, sayang. Aku mau ketemu sama Tony. Ra, saya titip adiknya Bening ya. Tolong kamu awasi perkembangan dia di rumah sakit. Iya, Pak. Saya akan terus memantau kondisinya. Bening juga, Yandra. Kamu harus perhatikan dia. Kasihan Bening. Baru saja selesai dari kasus penculikan, sekarang dia harus menghadapi adiknya yang sakit. Dra, kamu harus sering-sering perhatiin dia ya. Iya, Pak. Bening,
Kamu harus sabar dan tetap bersyukur ya. Karena masih banyak orang yang begitu perhatian sama kamu. Termasuk Pak Arman. Yang selalu perhatian sama bawahannya. Dan aku sendiri yang mencintai kamu. Elsa? Kenapa kaget, Mas? Hah? Mas lagi senang-senang. Ngapain kamu kesini? Elsa! Mas ngapain sih di dalam sini? Elsa! Elsa bebas nggak kerja nggak mikirin istri? Iya. Mas nggak boleh berlama-lama ada di sini. Apa peduli kamu? Buat apa aku pulang sana? Toh kamu juga nggak cinta lagi sama aku? Mas ini ngomong apa sih? Aku kan istri Mas. Tentu saja aku mencintai Mas. Aku datang ke sini untuk minta Mas pulang. Itu artinya aku menyayangi Mas dan aku perhatian sama Mas. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu nggak perlu ngajarin aku lagi. Dan aku tahu apa yang kamu mau hanya harta. Begitu aku mendapatkan segalanya, aku bebas melakukan apapun juga, termasuk menceraikan kamu. Tega sekali Mas bicara seperti itu. Aku minta kamu keluar dari sini. Keluar sekarang juga. Mas bukan hanya tidak menghargai aku lagi, tapi Mas juga sudah mulai kasar sama aku. Bu Elsa. Ngapain kamu di sini? Keluar! Keluar! Itu pelajaran buat perempuan yang berani ngambil suami orang. Maksud ibu apa, Bu? Ikut saya. Ayo sini, Bu Elsa. Sini, Ibu. Kamu senang-senang sama dia kan? Hah? Elsa, tenang Elsa. Kamu jangan salah paham. Foni sini ada urusan kantor. Sudah Mas, kamu jangan bohongi saya lagi. Kamu pikir saya bodoh apa? Elsa. Elsa. Minggir. Elsa. Menurut kalian, baju itu punya siapa? Hah? Plot nyasar. Bisa terbang. Satpam terbangan itu. Salah. Apa? Seragam supir. Lu gak ada puas yang ngerjain orang ya? Lu pikir ini kampus apaan? Kampus ini tuh cuma cocok untuk orang kayak gue. Bukan orang kayak lo. Lo tuh cuma sopir. Sekarang lu coba pakai tuh baju. Asal lo tahu ya. Lu ngina seragam gue sama aja lu ngina gue. Ngajar. Lepasin! Dasar sopir! Stop! Nora sama lo. Gue gak bakal simpati sama lo. Susan, lu tuh harus tahu siapa dia sebenarnya. Gue gak peduli ya. Ya harus lo tahu, gue suka sama Indra, bukan sama lo. Lu bener-bener buta, Susan. Denger ya. Gue gak mau denger apapun lagi dari lo. Lepasin dia. Lepasin. Turunin bajunya. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Mobil ini didesain mewakili wanita yang berkarakter tangguh, kepercayaan diri penuh, mandiri, pekerja keras, tapi juga memiliki sisi yang anggun dan mempesona. Jadi kita harus mencari model iklan wanita yang benar-benar fresh.
untuk menciptakan image wanita seperti yang saya sebutkan tadi, Pak. Bening. Maaf, Pak Arman. Bagaimana tanggapan Bapak dengan presentasi yang baru saya sampaikan tadi? Kenapa aku terus kepikiran Bening? Sudah lama aku tidak mengalami perasaan ini. Apa aku sudah mulai? Pak Arman? Maaf. Oke. Saya rasa presentasi Pak Rudi cukup baik dan bisa diteruskan. Terima kasih presentasinya. Permisi. Elsa, ada apa Elsa? Ini semua karena Mas Arman. Kalau Mas tidak mengusir Mas Tony, ini semua gak akan terjadi, Mas. Elsa, cepat katakan kepada saya, ada apa dengan Tony? Mas Tony sudah tidak menghargai aku lagi, Mas. Padahal Mas sebagai kakak seharusnya bisa melindungi adiknya. Semenjak Mas mengusir Mas Tony, dia jadi merajalela dan dia selingkuh sama Foni. Dan Mas harus bertanggung jawab atas hancurnya keluargaku. Elsa, kamu yakin dengan apa yang kamu barusan katakan dengan saya? Gimana aku gak yakin kalau aku ngeliat sendiri, Mas. Di rumah itu aku lihat Foni sama suamiku. Foni, cepat kesini. Foni, apa benar kamu berselingkuh dengan Tony? Apa yang kamu lakukan dengan Tony? Saya... Jangan salah paham dulu, Pak. Saya justru ingin membantu keluarga Pak Tony. Membantu keluarga? Maksud kamu apa? Kamu mau membantu keluarga saya atau kamu mau menghancurkan keluarga saya, ha? Dasar penggoda! Jelas-jelas kamu punya hubungan khusus sama suamiku! Ibu Elsa, tolong jangan salah paham. Saya sama sekali nggak ada hubungan khusus apapun dengan Pak Tony kecuali hubungan kerja, Bu. Kalau kamu tidak punya hubungan khusus, buat apa kamu diam-diam menemui Tony? Atau jangan-jangan kamu bersekongkol dengan dia untuk merencanakan sesuatu buat saya? Tidak, Pak. Saya malah berusaha untuk menutupi segala keburukan Pak Tony atas perusahaan ini dari liputan media. Dan saya juga berusaha meyakinkan Pak Tony agar kembali ke keluarganya kok, Pak. Diam, kamu pembohong! Elsa, tenang! Sudahlah, Mas. Jangan percaya dia. Lebih baik Mas pecat dia sekarang! Elsa, tenang. Kamu harus kontrol diri kamu. Saya peringatin kamu. Kalau apa yang dikatakan Elsa itu memang benar-benar terjadi, saya akan pecat kamu, Foni. Kenapa sih Susan nggak pernah mau nganggepin gua? Hah? Mesti pakai cara apa lagi gua untuk dapetin hatinya dia? Men, cara lo tuh salah. Semakin lo rendahin Indra, semakin Susan tuh simpati sama dia. Lo tau kenapa? Karena lo selalu gunain cara yang sama. Maksud lo? Kayak Susan tuh nggak pernah tersentuh sama lo. Makanya lo harus gunain strategi baru buat dapetin hatinya Susan. Itu bener, Roy. Lo harus ngerebut simpatinya Susan. Roy itu keterlaluan. Aku bakal balas perbuatannya dia. Gak usah, gak perlu. Ndra, nggak bisa kayak gitu dong, Ndra. Aku nggak mungkin ngebiarin orang aku saya terhina kayak gini. Tapi gue gak merasa terhina. Apa menurut lo pekerjaan sebagai supir itu hina? Enggak, Ndra. Maksud aku nggak kayak gitu. Aku cuma... Udahlah, San. Lo udah banyak kasih perhatian ke gue. Sekarang gue harus pergi. Indra, kenapa sih, Indra?
Kenapa kamu nggak mau pacaran sama aku? Apa karena lo supir, makanya lo nggak mau pacaran sama gue? Emang salah apa Indra kalau lo pacaran sama gue? Apakah seorang supir harus pacaran sama pembantu? Maksud lo? Indra, gue harus tahu. Kenapa lo mau sama Amira? Apa sih lebih pembantu itu? Jujur, Indra, jawab. Kenapa lo mau pacaran sama dia? Dia pembantu, Indra. San, gue bukan pacar Amira. Sial, ternyata gue salah sasaran. Ternyata bukan Amira yang dicintai Indra. Ngapain juga gue jadiin dia pembantu gue? Kalau bukan dia terus siapa? Siapa cewek yang ada di hati lo, Indra? Lo gak perlu tahu, San. Tapi yang jelas sudah ada seseorang yang ada di hati gue. Dan itu bukan Amira. Dan juga bukan lo. Kenapa bukan gue? Kenapa bukan gue yang lo cintai, Indra? Apa kurangnya gue, Indra? Apa lo masih belum yakin kalau gue cinta sama lo, Indra? Gue emang gak bisa mencintai lo, San. Indra, mungkin sekarang emang gak bisa, tapi gue yakin lo pasti bisa, Indra. Enggak, San. Perasaan gue ke lu gak akan pernah berubah. Sama seperti perasaan lu ke Roy. Jadi please, berhenti berharap mencintai gue. Sampai kapan gue gak akan pernah bisa mencintai lo. Indra. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Kakak. Kaget ya kakak ada di sini. Kakak kok bisa ada di sini? Kakak sekarang udah gak kerja lagi sama Non Susan. Tapi kenapa, Kak? Apa yang terjadi? Kakak diusir nih. Udah kamu tenang aja, gak usah khawatir. Kakak sih sebenarnya malah senang udah gak kerja lagi sama Non Susan. Abisnya kakak lebih enak kalau kerja di tempat orang nih. Kak, kakak sabar ya. Ini semua pasti ada hikmahnya. Ya mungkin dengan kejadian seperti ini, Kak Amira jadi leluasa buat jagain Intan. Bening. Ada Amira. Bening, nanti tolong bikinin gue teh ya. Buat aja sendiri. Tenang aja Mas Indra, nanti sama Bening dibuatin kok. Bener nih. Iya ntar gue buatin. Udah pergi sana, tunggu aja di depan. Oke, teh ya. Tapi gulanya sedikit. Iya bawel. Biar jutek, tapi Bening mau juga bikinin gue teh. Itu artinya dia perhatian sama gue. Ternyata makasih Amira.
seneng banget nih. Kamu tahu nggak, Mas Indra mau nganterin kakak ke rumah sakit. Wah, bagus dong Kak. Berarti ini kesempatan Kakak buat bisa berdua sama Mas Indra. Terus nih, kamu tahu nggak yang bikin kakak deg-degan? Tadi Mas Indra megang tangan kakak. Pengennya sih tadi kakak nggak ngelepasin. Sekarang kenapa Kakak tinggalin dia? Ayo cepet Kak, susul dia Kak. Orang dia pengen nganterin Kakak ke rumah sakit kan? Oke. Ayo cepet. Iya deh, kakak pergi dulu ya. Udah Bening. Dadah. Meskipun hatiku amat sesak, tapi aku harus merelakan kebahagiaan ini buat Kak Amira. Aku harus senang melihat Kak Amira bahagia.